Mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo, sebaiknya kita tidak perlu terlalu khawatir atas kedatangan DC lapangan, karena di sini ada batas maksimalnya, sehingga DC lapangan dari aplikasi Julo ini tidak akan menghubungi kita lagi, baik itu lewat pesan WhatsApp, lewat telepon, bahkan tidak akan datang ke rumah. Dan juga ada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu, mereka ini tidak akan datang. Jadi ini adalah aturan dari OJK juga yang sebaiknya kita perlu ketahui agar tidak perlu khawatir lagi ketika kita mengalami telat bayar, apalagi gagal bayar, itu takut didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Julo ya. Oke, jadi aplikasi Julo ini memang aplikasi pinjaman online yang memang masih resmi di tahun 2025 ini, sehingga masih mengikuti aturan dari OJK. Nah, yang pertama, di sini aplikasi Julo ini akan melakukan penagihan kepada orang yang gagal bayar, baik lewat pesan WhatsApp, SMS, email, ataupun juga lewat telepon, pesan suara. Nah, maka dari itulah ternyata di sini ketika kita misalnya tidak merespon ya selama 90 hari ataupun 3 bulan atas telepon ataupun pesan WhatsApp dari DC lapangan tersebut, maka setelah 90 hari mereka ini tidak akan melakukan penagihan lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang itu aturan dari OJK bahwasanya batas maksimal si aplikasi pinjaman Julo ataupun aplikasi pinjol apapun yang nasabahnya ataupun debiturnya gagal bayar, ketika mereka ini mau melakukan penagihan itu hanya bisa berlangsung di 90 hari aja. Setelah melakukan penagihan selama 90 hari, terus setelah 3 bulan itu maka dia akan berhenti melakukan penagihan. Tapi di sini tentunya sisa utang tetap masih ada ya, bukan berarti lunas. Hanya saja mereka ini tidak akan menagih lagi setelah 90 hari karena biasanya melaporkan ke OJK. Yaitu nanti slik OJK kita itu akan jelek sehingga kita akan kesulitan melakukan pinjaman dimanapun ataupun melakukan kredit barang juga itu akan dipersulit karena ya hal-hal seperti ini ketika gagal bayar ini dapat menghambat gitu ya, dapat menghambat ketika kita melakukan pinjaman di masa depan. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita baru gagal bayar? Misalnya gagal bayarnya ini 1 bulan ataupun baru 2 bulan, otomatis kan masih ada sisa tuh ya, 1 bulan. Sehingga mereka ini akan masih yang namanya menghubungi. Nah, jadi ketika mereka melakukan penagihan dari DC Julo ini ya, karena memang ada DC lapangan, jadi mereka ini biasanya akan menagih itu ada hari-hari tertentu ya, mulai dari hari Senin dan juga sampai hari Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mereka akan melakukan penagihan dan hari Minggunya mereka tidak bisa melakukan penagihan karena itu dilarang oleh OJK. Jadi hari libur tepatnya hari Minggu aja itu mereka tidak diperbolehkan beroperasi untuk melakukan penagihan. Jadi kalau misalnya ada DC lapangan yang datang hari Minggu itu wajib ditolak karena sudah menyalahi aturan dari OJK. Setidaknya ini bisa kita ketahui ya bahwa mereka juga memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Lalu yang selanjutnya adalah dari pinjol Julo ini juga mereka ada batas jam operasionalnya ya, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Jadi kalau misalnya ada DC lapangan yang datang ke rumah lewat dari jam 8 kayak jam 9 malam, itu wajib ditolak karena mereka sudah menyalahi aturan dari OJK karena melakukan penagihan beroperasi di atas jam 8 malam. Jadi kalau misalnya ada DC lapangan yang datang malam hari seperti itu bisa ditolak ya. Mereka juga nanti akan pergi sendiri karena memang merasa bersalah. Maka dari itulah setidaknya ketika kedatangan DC ada di hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu yang di luar batas aturan OJK, kita bisa lawan juga ya. Namun bukan berarti kita bisa membiarkan utang begitu saja ya, karena bunga dan pinjaman tersebut juga akan semakin tinggi. Jadi kalau misalnya kepalang ada DC lapangan, usahakan di situ kita bernegosiasi aja
untuk meminta keringanan bunga dan dendanya agar tidak terlalu besar, bahkan minta dihilangkan aja, agar kita bisa membayar pokoknya saja. Biasanya mereka menyetujui gitu ya jalan pintas tersebut, sehingga itu bisa dijadikan salah satu jalan lah, biar kita tidak terlalu berat untuk membayar sisa tagihannya, jadi bayar pokoknya aja. Dan perlu diketahui juga bahwasannya DC lapangan dari aplikasi pinjol Julo ini Jabodetabek itu ada ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ada. Di luar daerah tersebut tentunya masih kurang, masih jarang, sehingga yang berada di kota-kota besar pun itu tidak semua didatangi ya, karena mereka lebih mengutamakan orang yang utangnya itu lebih besar dan juga yang dekat dengan kantornya. Jadi kita juga perlu mengetahui kantor-kantor cabang dari desa lapangan dari Julo ini. Yang pasti ini belum banyak ya untuk desa lapangan dari Julo ini, terkhusus yang paling banyak biasanya ditaruh di Jabodetabek aja.